Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya sendiri Dewi Asmara dan teman saya Masyita Siregar, Meli Ayunopita, dan Rini Putriani Jamil. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul penyajian data. 1. Penyajian data. Dalam kerja penelitian ada beberapa cara untuk mendapatkan hasil pengukuran. Penyajian data sebaiknya dipilih tergantung jenis data, selera dari penelitian dan tujuan penampilan data itu. Dan langkah pertama dalam kinerja analisis statistik adalah penampilan data yang sistematis. Fungsi penyajian data antara lain: 1. Menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Yang kedua, mengadakan perbandingan pada suatu waktu. Yang ketiga, memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Yang keempat, data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Yang kelima, memudahkan dalam membuat analisis data. Dan yang keenam, membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat. A. Tabel. Tabulasi data artinya penyajian data ke dalam bentuk tabel atau diagram untuk memudahkan pengamatan atau evaluasi. Tabel merupakan kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori. Misalnya jumlah pegawai menurut pendidikan dan masa kerja, jumlah penjualan menurut jenis barang dan kantor cabang, sehingga memudahkan dalam pembuatan analisis data. Macam-macam tabel yang dikenal yaitu 1. Tabel baris kolom, kedua tabel kontingensi, ketiga tabel distribusi frekuensi. Grafik. B. Grafik. Grafik merupakan gambaran-gambaran yang menunjukkan secara visual data berupa angka, mungkin juga dengan simbol-simbol yang biasanya juga berskala dari tabel-tabel yang telah dibuat. Baik tabel maupun grafik bisa dipergunakan untuk menyajikan cross-section data dan data berskala. Penyajian dalam bentuk gambar dapat mempermudah pengambilan kesimpulan dengan cepat. Data berskala atau time series data yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan suatu hal atau kegiatan. Biasanya disajikan dalam bentuk grafik, garis, untuk mempermudah pembuatan tren. Seperti yang diketahui bahwa tren dapat digunakan sebagai dasar pembuatan ramalan yang amat berguna untuk dasar perencanaan. Beberapa macam grafik diantaranya yaitu grafik batangan atau backup histogram, grafik garis atau line chart atau polygon, grafik lingkaran atau pie chart, grafik gambar atau pictogram, dan grafik peta atau kartogram. Macam-macam grafik: 1. Histogram, 2. Polygon, 3. ogive, 4. kurva, 5. pie chart atau grafik lingkaran, 6. pictograph chart atau grafik gambar, 7. kartograph chart atau grafik peta. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan 1. Penyajian data sebaiknya dipilih tergantung jenis data, selera dari peneliti, dan tujuan penampilan data itu. Dan langkah pertama dalam kerja analitik statistik adalah penampilan data yang sistematis. Kedua, tabulasi data artinya penyajian data ke dalam bentuk tabel atau diagram untuk memudahkan pengamatan atau evaluasi. Yang ketiga, tabel merupakan kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori. Misalnya jumlah pegawai menurut pendidikan dan masa kerja, jumlah penjualan menurut jenis barang dan kantor cabang, sehingga memudahkan dalam pembuatan analisis data. Yang keempat, grafik merupakan gambaran-gambaran yang menunjukkan secara visual data berupa angka, mungkin juga dengan simbol-simbol yang biasanya juga berskala tabel-tabel yang telah dibuat. Baik tabel maupun grafik bisa dipergunakan untuk penyajian cross-section data dan data berskala. Yang 5. Beberapa macam grafik diantaranya yaitu grafik batangan atau barcode histogram, kemudian grafik garis atau line chart, atau bisa juga dibilang polygon,
kemudian grafik lingkaran atau pie chart, kemudian grafik gambar atau pictograph, dan grafik peta atau kartograf. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.